Alhamdulillah, bertepatan malam hari ini kita pergantian tahun Hijriyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hidup di tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu, dan mudah-mudahan bisa dipertemukan dengan tahun Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ada satu amalan yang dipraktekkan oleh Profesor Dr. Al-Muhaddith Al-Allamah As-Sayyid Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau setiap malam tahun baru punya amalan membuka awal tahun dengan minum susu. Minum susu. Di dalam syariat Islam ini disebut dengan tafa'ula. Tafa'ula itu mengambil kesan baik dengan harapan tahun baru ini menjadi tahun yang putih bersih seperti warna susu. Tahun yang penuh dengan kebaikan, tahun yang penuh dengan kesucian. Makanya beliau selalu mengawali tahun baru dengan minum susu. Kemudian doa ketika meminum susu diajarkan kita membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wazidna khairan minhu. Ini doa khusus ketika minum susu. Ya Allah, berkahilah, Allahumma barik lana, kepada kami, Allahumma barik lana fima razaqtana, dengan apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami, wazidna khairan minhu, ditambah wazidna khairan minhu, dan tambahkanlah kebaikan darinya, dari susu tersebut yang kita minum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu ditawarkan oleh malaikat Jibril khamar wal laban, minuman keras dan susu yang putih. Nah, Nabi memilih susu. Kenapa yang dipilih susu? Karena susu melambangkan kesucian dengan warnanya yang putih bersih. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu dasam, sesungguhnya susu itu banyak proteinnya, banyak gizinya. Fa innahu dasam. Jadi amalan yang dipraktekkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu di awal tahun seperti hari ini, di malam ini, itu beliau tafaulan dengan minum susu, mengambil kesan baik agar tahun yang dijalani ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesucian, penuh dengan kebersihan hati ataupun kebersihan zahir wal batin. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Muqaddim Al-Hadramiyah juga mengajarkan kita tafaulan, mengambil kesan baik ketika ada anak yang lahir, disunahkan kita aqiqah. Nah, hewan yang disembelih untuk hidangan makanan aqiqah, karena sunnahnya aqiqah itu harus hewan yang disembelih itu dimasak. Berbeda dengan kurban, sunnahnya mentah, kecuali dalam kondisi tertentu darurat, mungkin dikirim kepada pengungsi, mah dimasak. Itu dalam kasus kurban. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama faqih Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim, beliau mengatakan
tulang-tulang dari hewan yang disembelih untuk hidangan akikah jangan dihancurkan. Tafaulan, agar mengambil kesan semoga anak yang lahir tersebut diberikan kesehatan, tidak ada yang cacat baik secara fisik ataupun secara mental. Nah, itu dalam syariat kita namanya tafaulan. Selalu mengambil kesan-kesan baik, selalu optimis di dalam kebaikan.